5 pelatih legenda dunia melatih di Indonesia. Sebelum tayangan ini kita lanjut, mohon dibantu like dan subscribe. 5 legenda dunia yang pernah melatih di Indonesia. Dari Peter Witte sampai Luis Milla. Sepak bola Indonesia, meski masih jauh dari prestasi membanggakan, terus menarik perhatian para legenda dunia di berbagai era. Ada saja legenda dunia yang mau berkarir di Indonesia. Atmosfer kompetisi yang semarak, gaji yang lumayan bagus, ditambah pesona keindahan alam Indonesia, tampaknya membuat mereka yakin mau melanjutkan karirnya di negeri ini. Para legenda seperti Roger Milla, Mario Campas, Michael Essien, Peter Odemwingie, dan beberapa nama lain mau meramaikan Liga Indonesia. Meski mereka datang di akhir masa karir, tetap saja kehadiran mereka menghadirkan euforia yang luar biasa. Belakangan, tidak hanya para pemain legendaris uzur saja yang mau datang ke Indonesia, ada pula pelatih dengan nama besar yang mau berkarir di Indonesia. Kami memiliki catatan 5 pelatih yang berstatus legenda dunia, tapi pernah atau sedang melatih di Indonesia. Simak ulasannya di bawah ini. Thomas Doll. Persija Jakarta membuat gebrakan luar biasa di tahun ini. Mereka berani dan bisa merekrut pelatih kenamaan asal Jerman, Thomas Doll. Sebagai pemain, Doll cukup lama bermain di level tertinggi Bundesliga Jerman. Ia juga cukup lama merasakan bermain di Italia. Sebagai pelatih, prestasi Doll juga tak main-main. Beberapa klub top Jerman pernah ia tukangi, termasuk klub yang belakangan terus menjadi pesaing Bayern Munchen, Borussia Dortmund. Kedatangan Doll sejauh ini membawa dampak positif bagi Persija. Macan Kemayoran bermain dengan atraktif dan banyak memberikan kesempatan kepada pemain muda. Luis Milla. Menyusul Thomas Doll, Milla pun ikut merasakan atmosfer Liga Indonesia. Ia kebetulan direkrut rival abadi Persija, Persib Bandung. Namun, ex-pemain Barcelona dan Real Madrid ini sebenarnya tidak asing dengan Indonesia. Ia pernah menjadi pelatih kepala timnas Indonesia di tahun 2017 hingga 2018 yang lalu. Sebelum melatih di Indonesia, Milla pun punya prestasi yang bisa dibanggakan. Ia mengantarkan Spanyol 21 juara di ajang UERO 21 tahun 2011. Beberapa klub di Spanyol juga pernah ditukangi sosok bernama lengkap Luis Milla Aspas itu, termasuk Real Zaragoza yang sempat lama bermain di Primera Division. Wim Rijsbergen. Kita tentu ingat pencapaian timnas Belanda sebagai runner-up di Piala Dunia tahun 1974 dan tahun 1978. Wim Rijsbergen adalah pemain andalan Belanda di 2 edisi Piala Dunia itu. Meski demikian, prestasi Wim Rijsbergen sebagai pelatih sebenarnya tidak sebaik ketika ia masih aktif sebagai pemain. Ia hanya pernah melatih klub lokal Belanda seperti De Wijs, Volendam, NEC Breda, dan Groningen. Prestasi terbaik Wim mungkin datang ketika ia menjadi asisten pelatih di timnas Trinidad dan Tobago. Saat itu, Trinidad Tobago berhasil lolos ke Piala Dunia tahun 2006. Wim pernah 4,5 tahun berkarir di Indonesia. Ia pernah melatih timnas Indonesia,
PSM Makassar, dan Persibo Bojonegoro. Peran Direktur Teknik Timnas Indonesia juga pernah ia pegang, namun prestasinya selama di Indonesia tidak ada yang bisa terlalu dibanggakan. Lionel Charbonnier. Sosok satu ini punya nama yang lumayan harum di Prancis. Charbonnier dikenal lama memperkuat Ajax. Ia juga pernah bermain di Rangers. Prestasi yang paling diingat dari sosok satu ini terjadi di Piala Dunia tahun 1998 lalu. Ia merupakan salah satu anggota timnas Prancis yang menjadi juara di ajang itu. Lionel Charbonnier pertama datang ke Indonesia di tahun 2011. Saat itu, ia menukangi salah satu kontestan Indonesia Premier League IPL, Aceh United. Lionel Charbonnier pun sempat memegang posisi sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia di tahun 2012. Belakangan sosok berusia 55 tahun ini diketahui bekerja sebagai asisten pelatih Timnas Madagaskar. Peter Witte. Witte pernah 3 tahun menangani Timnas Indonesia, yakni dari tahun 2004 hingga tahun 2007. Salah satu prestasi yang paling diingat dari Witte adalah keberaniannya mempromosikan pemain muda. Di Piala Tiger tahun 2004, Witte berani memanggil Boaz Solosa, Saktiawan Sinaga, dan Mahyadi Panggabean, para pemain yang kemudian menjadi legenda sepak bola Indonesia. Witte adalah legenda Inggris, tepatnya Aston Villa. Dia adalah pahlawan klub tersebut dalam menjuarai ajang Piala Champions, sekarang Liga Champions, di tahun 1982 yang lalu. Witte mencetak satu-satunya gol kemenangan Aston Villa dalam laga yang berlangsung di De Kuip, Rotterdam, Belanda itu. Momen Witte mencetak gol itu bahkan diabadikan di salah satu sudut kandang Aston Villa, Villa Park sampai sekarang. Inilah liputan 5 pelatih legendaris dunia yang melatih di Indonesia. Demikian informasi berita dari kami. Terima kasih dan salam olahraga.